Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Hai ikhwah janallahu alaikum ajmain, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-83. Sunanun Naumi wa Adabuhu. Sunanun Naumi wa Adabuhu. Sunnah-sunnah dan adab-adab tidur. Sunnah-sunnah dan adab-adab tidur. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, bahwasanya seorang muslim tentu saja wajib mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala kehidupannya, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan ketika kita hendak tidur, ada beberapa sunnah atau adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Di antaranya adalah berwudu, di antaranya adalah berzikir sebelum tidur, dan begitu juga bagaimana keadaan posisi ketika kita tidur, begitu juga nanti ketika bangun tidur seperti apa. Semuanya telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengetahui bahwasanya agama kita agama yang sempurna, agama yang tidak kekurangan sedikit pun juga. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika Salman Al-Farisi ditanya oleh seorang Yahudi, orang Yahudi mengatakan kepada Salman, "Ya Salman, a'allamakum nabiyukum kulla syai'?" Kata Salman, "Ajal, iya." Apakah, kata orang Yahudi tersebut, apakah Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Maka kata Salman, "Ajal, iya." Hatta al-khira'ah, sampai tata cara buang air kecil pun diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang sifatnya kecil saja diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi hal-hal yang besar tentu saja tidak luput dari pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara adab-adab yang harus kita perhatikan ketika tidur, yaitu sebagaimana hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan kepadaku, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma taji' ala shikkikal ayman wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta fa in mitta alal fitrati waj'alhunna akhira ma taqul. Muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW kepadaku, kata Al-Barra bin Azib, Nabi SAW mengatakan kepadaku, iza ataita madja'aka, jika Anda hendak datang ke tempat tidur Anda, fatawaddo, maka hendaknya berwudu. Maka hendaknya kita berwudu seperti kita wudu hendak sholat. Seperti kita wudu hendak sholat. Tsumma taji' ala shikkikal ayman, kemudian kita berbaring ke arah sebelah kanan.
Waqul, dan kemudian katakan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku berserah diri, menyerahkan diriku atau jiwaku padamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Saya beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan dan beriman dengan nabimu yang engkau telah utus. Sampai sini bacanya ya. Baca doa sebelum tidur. Ini diantara doa-doa yang dibaca ketika kita hendak tidur. Fa in mitta, kalau kita mati dalam keadaan sedang tidur, maka kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fitrah, dalam fitrah. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis yang lain dari Hudzaifah ibn Yaman, dia mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu minal lail wa da'a yadahu tahta khaddihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya jika tidur di malam hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di bawah pipinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma bismika amutu wa ahya. Wa idza istaiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidur beliau meletakkan pipinya, meletakkan tangannya di bawah pipinya sambil mengatakan Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini doa tidur ya. Doa tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Walaupun ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang doa sebelum tidur. Di antaranya hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur mengatakan Allahumma bismika ahya wa bismika amutu. Allahumma bismika ahya wa bismika amutu. Ini doa tidur yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, menyebutkan ahya kemudian wa bismika amutu. Adapun riwayat Imam Bukhari, lafaz Imam Bukhari dari Hudzaifah ibn Yaman tadi yang disebutkan, beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu minal lail wa da'a yadahu tahta khaddihi. Tsumma yaqul Allahumma bismika amutu wa ahya. Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bismika amutu wa ahya. Amutu terlebih dahulu kemudian wa ahya. Jadi dua-duanya boleh dan dua-duanya sahih. Adapun yang amutu wa ahya ini riwayat Imam Bukhari. Adapun Allahumma bismika ahya wa bismika amutu ini adalah riwayatnya Imam Muslim dari sahabat Al-Barra bin Azib. Tentu saja dari segi lafaz Imam Muslim lebih kuat karena beliau mensyaratkan di dalam sahihnya bahwasanya tidak menerima periwayatan hadis secara makna. Adapun Imam Bukhari masih menerima periwayatan hadis secara apa? Secara makna. Dari sisi lafaz Imam Muslim lebih unggul. Imam Muslim lebih unggul. Jadi ada kemungkinan yang
lebih mendekati lafaznya sesuai dengan yang diucapkan Nabi adalah Allahumma bismika ahya wa bismika amutu. Karena Imam Muslim tidak memperbolehkan di dalam sahihnya periwayatan secara makna. Jadi lafaznya harus benar-benar sama sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Imam Muslim. Imam Muslim masih menerima periwayatan hadis secara makna. Jadi dua-duanya boleh ya. Yang semakna dengan hal ini boleh. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita berdoa Allahumma bismika ahya wa bismika amutu, atau Allahumma bismika amutu wa ahya sebelum tidur. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku mati, dan dengan menyebut namamu aku hidup. Atau ya Allah, dengan menyebut namamu aku hidup, dan dengan menyebut namamu aku mati. Kenapa disebut mati? Karena tidur disebutnya mati. Tidur juga disebut apa? Mati. Yang disebut oleh para ulama bahwasanya tidur itu adalah mati kecil, bagaimana disebutkan oleh Imam San'ani rahimahullahu taala. Waqala San'ani rahimahullahu taala ayqadhana ba'da naumina wa radda arwahana ba'da qabdiha fa inna nauma wal mautul asghar. Imam San'ani dalam kitab At-Tanwir Syarah Jami' Shaghir menyebutkan ayqadhana, Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan kami setelah kami tidur, dan yang telah mengembalikan ruh kami setelah digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidur merupakan mati kecil. Tidur merupakan mati kecil. Dan Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya an-naumu akhul maut, bahwasanya tidur merupakan saudaranya mati. Namanya saudara pasti ada kemiripan. Dan kemiripan antara tidur dengan mati adalah diangkatnya ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mati diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ruh kita. Adapun ketika tidur sebagian ruh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika kita tidur terkadang kita melihat sesuatu dalam tidur, atau biasa yang disebut dengan apa? Mimpi. Terkadang kita mimpi, bahkan terkadang kita melihat masa depan. Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan atau nampakkan masa depan. Atau terkadang kita seakan-akan pernah melakukan sesuatu padahal kita belum pernah melakukan itu. Atau kita seakan-akan pernah pergi ke tempat ini padahal kita baru sekali ini pergi ke tempat itu. Ya, kemungkinan di dalam mimpi Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kejadian-kejadian masa depan. Ini busyra lil mukmin ya, terkadang kabar gembira orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi SAW mengatakan lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Qalu wa mal mubasysyirat? Qala ar-ru'ya as-salihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa dari tanda-tanda kenabian ada yang disebut dengan al-mubasysyirat, itu kabar gembira. Wa qalu, mereka para sahabat mengatakan wa mal mubasysyirat? Apa itu kabar gembira al-mubasysyirat? Qala ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah yaitu mimpi yang benar. Dan mimpi para nabi merupakan hakun, merupakan dalil, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan mimpi kita. Ketika kita mimpi maka tidak ada pengaruh dalam kehidupan kita. Mimpi tidak bisa memberikan mudarat ataupun yang lain kepada kita. Mimpi hanya seperti burung terbang. Jika dia hinggap maka dia akan datang. Jika mimpi itu seperti burung yang hinggap.
kita bisa tangkap atau kita biarkan dia terbang. Oleh karena itu disunahkan ketika kita mimpi buruk, karena mimpi itu ada 3 ya. 1, mimpi yang baik ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi misalnya melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena jasadnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak bisa ditiru oleh jin. Setelah kita mempelajari detail bagaimana ciri-ciri fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan qadarullah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkannya jasad Nabi dalam mimpi kita, dan benar-benar itu adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang kita pelajari dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka itu adalah busyra, kabar gembira untuk orang yang beriman. Ya, kita diperintahkan atau kita ada isyarat agar kita iltizam, istiqomah di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya kita mimpi sholat di Masjidil Haram atau sholat di Masjid An-Nabawi, nah ini merupakan kabar gembira bagi seorang yang beriman. Apalagi kalau misalnya seorang bermimpi melakukan amal soleh atau minum susu atau memakai pakaian yang lebar, maka ini merupakan takwil dari ilmu yang ada pada diri kita. Kita akan mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bermimpi dengan hal yang sama, kemudian Nabi SAW mengatakan itu adalah ilmu. Adapun yang kedua, mimpi buruk dari syaitan. Mimpi buruk dari syaitan. Maka tidak boleh kita bicara atau sebarkan tentang mimpi buruk. Mimpi itu seperti burung yang hinggap. Kalau kita tangkap, maka dia akan mungkin bisa terjadi, tapi tidak ada pengaruhnya dengan kehidupan kita ya. Maka biarkan mimpi buruk itu lewat, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidur bermimpi buruk, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita meludah atau nafas itu tiupan disertai ludah sedikit saja. Ke arah kiri 3 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung merubah posisi tidur. Kalau tidur masih mimpi buruk juga Ustaz, ya bangun, kemudian ambil wudu. Kemudian kalau masih mimpi buruk lagi, ya sholat membaca doa kepada Nabi, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian mengucapkan Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Kemudian kata Nabi SAW, kalau dia wudu kemudian dia sholat, pasti sholatnya akan diterima. Sholat atau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam lafaz hadis tersebut Nabi sebutkan man ta'ara minal lail. Barang siapa yang terbangun di malam hari, ya karena mungkin mimpi buruk ataupun yang lain, kemudian dia membaca doa yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini hadisnya sahih ya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang terbangun di malam hari kemudian dia membaca doa tadi, ya hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Barang siapa yang terbangun di malam hari kemudian membaca doa yang tadi, maka kalau dia berdoa maka pasti akan diijabah. Idza da'a ustujiba lahu. Fa in qama fatawadda'a summa shalla qubilat salatuhu. Kalau dia bangun kemudian dia berwudu dan salat, maka salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi baca doa tadi, kemudian sholat, maka dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala hilang apa yang menimpa kita dari mimpi buruk. Yang ketiga ada mimpi yang berasal dari jiwa. Kadang kita memikirkan sesuatu maka terbawa mimpi, maka ini tidak ada pengaruhnya sama sekali di dalam kehidupan kita. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda, ar-ru'ya minallahi wal hulumu minasyaiton. Ar-ru'ya mimpi yang baik itu dari Allah, wal hulum itu mimpi buruk itu berasal dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu falyanfus an yasarihi thalatha marratin wal yata'awwadz billahi min syarriha fa innaha lan tadurruhu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Jika seorang di antara kalian melihat dalam mimpi yang dia tidak suka, mimpi buruk, falyanfus an yasarihi thalatha marratin, maka hendaknya dia meludah atau meniup disertai ludah, ya tadi nafas itu tiupan disertai ludah ke arah kirinya 3 kali, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Fa innaha lan tadurruhu, karena mimpi buruk tersebut tidak akan berpengaruh pada kehidupannya. Hari ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW mengatakan, man tahallama bihulumin lam yarahu kullifa an ya'qida baina sya'irataini wa lam yaf'al. Wa ma'nahu annahu yukallaf yaumal qiyamah bima la yakunu liyatula al-azabuhu. Man tahallama bihulumin lam yarahu kullifa an ya'qida baina sya'irataini wa lan yaf'ala. Wa ma'nahu an yakun liyatula azabuhu. Kata Nabi SAW di dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, barang siapa yang bermimpi, man tahallama bihulumin, mimpi buruk, lam yarahu, yang sebenarnya tidak mimpi buruk itu, maka akan dibebankan padanya untuk mengikat di antara 2 rambutnya dan dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Artinya dia akan diberikan beban pada hari kiamat dengan siksaan, dengan azab yang panjang, Artinya kalau kita tidak mimpi sesuatu, maka jangan dusta atas mimpi. Oh, saya mimpi ini, oh saya mimpi itu. Padahal dia tidak bermimpi tentang hal tersebut. Dia berdusta dengan mimpinya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan azab dia dengan azab yang panjang nanti pada hari kiamat. Jadi, kalau misalnya bermimpi, maka itu adalah bunga tidur, tidak ada pengaruhnya pada kehidupan kita. Kalau misalnya kita mimpi buruk, tadi sudah disebutkan, kita berta'awuz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah terbangun dari tidur, maka jangan lupa juga kita membaca doa bangun tidur. Doa bangun tidur banyak disebutkan oleh Nabi dalam beberapa riwayat, di antaranya adalah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan tentu saja Nabi SAW ketika bangun tidur, Nabi biasanya tidak langsung bangun, tapi Nabi SAW terlebih dahulu duduk di tempat pembaringannya, di tempat tidurnya. Kemudian Nabi SAW masaha asaran naum anil wajhi bil yad. Nabi SAW mengusap wajahnya untuk mengusap bekas-bekas tidur di wajahnya dengan tangannya. Dan hal ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang disebutkan fastaiqadha Rasulullah SAW fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. Hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika bangun tidur, Nabi SAW duduk, kemudian mengusap wajahnya dengan kedua tangannya untuk mengusap dari sisa-sisa tidur. Kemudian setelah duduk mengusap wajah dari sisa-sisa tidur, kemudian Nabi berdoa. Dengan berdoa
alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Riwayat Imam Bukhari. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Setelah kami mati, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Ini doa yang masyhur yang anak-anak sudah hafal ya. Kita pun hafal dari kecil. Adapun riwayat yang lain, di riwayat Imam Tirmizi disebutkan Nabi SAW berdoa ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dzikrihi. Nabi SAW juga berdoa, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan afiah kepada jasadku, kesehatan yang sempurna di dalam jasadku, wa radda alayya ruhi, dan yang telah mengembalikan ruhku, wa azina li bi dzikrihi, dan yang telah mempermudahku dengan berzikir kepadanya. Artinya ketika bangun tidur dia berzikir, ini merupakan taufik, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata para ulama, barang siapa yang dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa ketika bangun tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah dia, memberikan dia taufik untuk senantiasa berzikir pada setiap keadaan dia. Subhanallah. Jadi kalau kita bangun tidur jangan lupa berdoa ya, minimal alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau doa yang tadi, alhamdulillahillazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dzikrihi. Atau doa yang panjang tadi yang tadi sudah kita sebutkan, kalau kita terbangun di malam hari maka kita mengucapkan doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian mengucapkan rabbighfirli, dan doa-doa yang lain yang kita hafal ya. Kemudian di antara sunnah ketika kita bangun tidur juga adalah bersiwak. Nabi SAW biasa jika bangun tidur maka Nabi SAW yashusu fahu bisiwak. Nabi SAW juga biasa menyikat giginya dengan siwak. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentu saja hikmah di hal ini disebutkan oleh para ulama adalah untuk membersihkan mulut dan supaya lebih nasyid, lebih semangat dalam melakukan aktivitas di pagi hari dan menghilangkan aroma yang tidak sedap. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ini dia sedikit yang berkaitan tentang adab-adab dan sunnah-sunnah ketika tidur dan bangun tidur. Tentu saja jika kita mampu dan diberikan taufik untuk melakukan, mengamalkan hal ini, maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sepatutnya kita juga berusaha untuk mengamalkan amalan ini ketika mau tidur. Begitu juga banyak riwayat dan zikir-zikir ketika kita mau tidur, kita mengumpulkan tangan, membaca muawwizat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian kita mengusapkan ke seluruh tubuh yang kita mampu, yang kita jangkau, yang kita mampu untuk kita usap. Begitu juga doa-doa yang lain yang maksud dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah tentu saja murni dari saya pribadi, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.